Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap pribadi, setiap keluarga tentu merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita semua. Karena tanpa terasa kita kini kembali berada di akhir pekan. Ada sesuatu yang membuat kita bersuka cita, bahwa ternyata janji Tuhan tetap selalu baru, dan Dia menghadirkan segala sesuatunya selalu indah dan tepat pada waktunya. Mari di akhir pekan ini kita semua datang kepada Dia dalam sukacita kita, di dalam doa syukur kita. Mari saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu hati. Kita berdoa. Allah Bapa yang begitu baik, Allah Bapa yang begitu besar kasih-Mu dan tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Pagi ini di akhir pekan ini kami pun datang dengan doa syukur kami. Kami mengucap syukur, kami memuliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menjawab setiap langkah, tiap doa kami, bahkan Engkau hadir setiap langkah hidup kami. Pagi yang cerah, akhir pekan kami yang indah, kami mau datang memohon kepada Tuhan. Penuhilah bejana hidup kami dengan firman-Mu, karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, untuk kami dapat mengerti dan kami mampu memberlakukannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua ya Yesus Kristus, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pagi hari yang indah, akhir pekan ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai 15, penekanannya pada ayatnya yang ke-15 yang berkata demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berempati sungguh melelahkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, satu hal kelebihan orang-orang percaya adalah ketika dia berada di satu situasi, dia merasakan apa yang terjadi dalam situasi itu. Dan ketika dia berada dalam situasi yang mungkin tidak menyenangkan, bukan berarti dia harus berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi ikut dalam kebersamaan, ikut menikmati dan merasakan pergumulan hidup sebagai persekutuan orang percaya. Karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma memberikan sebuah nasihat. Bagaimana seseorang dalam satu persekutuan tidak hanya mementingkan pada kepentingan diri sendiri, tidak berusaha untuk mencari kenyamanan diri sendiri, tapi juga dia harus hidup ketika ada dalam satu persekutuan. Apakah dalam suasana sukacita, dia akan merasakan sukacita. Tapi ketika ada dalam pergumulan, dia akan menikmati pergumulan itu. Dan itu yang disebut, yang kalau dalam tulisan atau dalam judul bacaan kita hari ini mengatakan, berempati sangat sungguh melelahkan. Saudara-saudara, mungkin kata melelahkan agak sedikit negatif, tapi kita akan mengatakan berempati sungguh mengindahkan bagi orang percaya, karena kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, walaupun dia sukacita, tapi walaupun juga dalam keadaan pergumulan, duka cita dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, itulah makna sebuah persekutuan. Dia ada di dalam persekutuan itu, dan dia harus berempati dalam suasana apapun, sehingga dia merasakan berempati di tengah persekutuan sungguh menyenangkan hati. Karena kita ditempatkan, kita diutus oleh Tuhan supaya kita berkarya, berbuat sesuatu, dan bukan menjadi orang asing yang hanya acuh tak acuh terhadap persoalan. Tapi kita punya rasa care kita, rasa kepedulian, disitulah rasa empati kita bermunculan. Saudara, mari nikmati akhir pekan. Tetaplah dalam diri kita sama-sama berempati. Karena sebagai jemaat, dengan berempati dalam suasana kebersamaan, sungguh menyenangkan. Karena kita merasa
orang lain itu saudara kita, dan kita bukan orang asing bagi saudara kita di dalam persekutuan. Dan itu pun akan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Cindy Widowati dan Ibu Citra Dewi Tehupiori. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan, tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa untuk jemaatmu yang sudah lanjut usia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan pelihara dalam kasih sayang-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga untuk para diaken, penatua yang ada di 5 sektor pelayanan. Berkati karya kerja mereka, berkati pelayanan mereka, berkati juga keluarga mereka. Unit-unit misioner yang ada, baik pengurus, pelayan, pelkat, demikian juga dengan komisi-komisi. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berserahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Pagi ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan aparat-aparat keamanan, TNI, kepolisian, diberkati semuanya dengan berkat Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Kami mau serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.